Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Mukhtar TV sekalian, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islamic parenting atau cara mendidik anak dalam agama Islam, yang pada kesempatan kali ini kami mengambil dari surah Luqman. Sayyidina Luqman adalah seorang hamba yang solih, bukanlah seorang nabi, ya. Akan tapi beliau memiliki anugerah dari Allah berupa sebuah kebijaksanaan yang mana namanya diabadikan oleh Allah dalam surah, yaitu surah Luqman. Sayyidina Luqman ini Allah jadikan alat untuk menjadi contoh mendidik anak. Allah menasihati lewat lisan Sayyidina Luqman. Dalam hal ini, apa saja nasihat dari Sayyidina Luqman kepada putranya yang bisa kita contoh, yang bisa kita aplikasikan kepada putra-putri kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Sayyidina Luqman radhiyallahu anhu menasihati anaknya. Yang pertama adalah tentang ketauhidan. La tusyrik billah. Jelas sekali beliau mengatakan jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kali harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah tentang ketauhidan. Menjauhkan mereka dari perbuatan syirik, menjauhkan mereka dari menduakan Allah atau berpikir terhadap kekuatan, terhadap kemampuan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jelas sekali Allah dengan tegas mengatakan la tusyrik billah. Ini yang menjadi dalil bahwasanya mengatakan jangan itu bukanlah sesuatu yang salah jika memang itu adalah sebuah ketegasan, sebuah aturan yang baku. Seperti la tusyrik billah. Tidak mungkin kita katakan sebaiknya tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah. Kita harus tambahkan kata jangan supaya ada ketegasan di sana. Yang sekarang terjadi dalam ilmu pendidikan dan psikologi modern, kita tidak boleh mengatakan kata jangan karena nanti akan mengekang anak dan lain sebagainya. Ternyata Al-Quran justru mengatakan jangan, ya, karena memang seorang anak terutama di waktu kecil mereka harus diatur, bukanlah diberi pilihan, didisiplinkan. Nanti ketika sudah beranjak dewasa baru mereka bisa memilih yang mana yang mereka kehendaki. Tapi untuk ketauhidan harus ada kejelasan, la tusyrik billah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, para sahabat semua, sebelum seorang anak diajarkan ilmu-ilmu lain, ilmu yang pertama yang perlu diajarkan adalah ilmu tauhid, yaitu mengenai keesaan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk wa ilayyal masir. Kemudian hal kedua yang harus senantiasa kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah wasiat untuk senantiasa wasainal insana biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Mengapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan segala kepayahan di atas kepayahan, wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan. Ya, kita tahu bagaimana seorang ibu mengandung sulit dan lain sebagainya. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapinya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, hendaknya engkau bersyukur kepada Allah. Kita semua sebagai seorang anak bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung dan yang telah mengurus kita sedari kecil. Ilayyal masir, sesungguhnya segala sesuatu itu semua kembali kepada Allah. Wa
in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun kedua orang tua kita ya tidak baik, tetap kita harus menaati mereka, kecuali jika mereka berusaha menggiring kita kepada kemusyrikan, barulah kita boleh menjauh ya, namun tetap dalam ketaatan dan kehormatan. Wattabi' sabila man anaba ilaihi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika kondisinya seperti itu, maka ikutilah orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi nasihat Sayyidina Luqman kepada putranya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Anakku, jikalah ada satu biji sawi yang sangat kecil ataupun biji wijen yang kecil sekalipun ada di dalam sebuah batu yang besar, batu itu yang kokoh, sesungguhnya Allah mengetahui di mana letak biji wijen atau biji sawi itu. Mengapa? Karena Allah latifun khabir, Allah maha lembut, Allah bisa menembus batas, khabir, Allah maha mengetahui. Jadi apapun yang kita lakukan, dimanapun yang kita lakukan, Allah mengetahuinya. Ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Lagi-lagi ini sebenarnya tentang ketauhidan. Dimanapun berada, di depan pandangan orang tua atau di belakang pandangan orang tua, sesungguhnya Allah maha melihat kita. Jadi meskipun orang tua tidak selalu bisa mendampingi anak-anak, tidak selalu bisa membersamai anak-anak, sesungguhnya Allah lah yang mengawasinya. Dan begitu pula kita sebagai orang tua, sebagai seorang guru ya, dengan segala keterbatasan kita, kita perlu selalu menggantungkan, mempercayakan anak-anak kita kepada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya penjagaan kita amatlah minim, penjagaan kita amatlah lemah. Allah lah sebaik-baik penjaga, ya Hafiz, ya Muhaimin. Ya bunayya aqimus shalah. Apalagi nasihat dari Sayyidina Luqman kepada putranya, aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf. Ternyata tidak cukup hanya dengan mendirikan salat, kita perlu wa'mur bil ma'ruf, mengajak seseorang kepada kebaikan, amar ma'ruf, mengajak seorang untuk ibadah, mengajak orang lain untuk berbuat baik, untuk bersedekah, untuk berderma, untuk menuntut ilmu. Dan kemudian masih tidak cukup, kita perlu juga wanha anil munkar. Level yang selanjutnya setelah mendirikan sholat, berbuat kebaikan, mengajak kebaikan, dan level yang lebih tinggi lagi yaitu wanha anil munkar, mencegah kemungkaran. Banyak yang melakukan ibadah sholat, banyak yang sudah mengajak kepada kebaikan, tapi hanya sedikit yang bisa mencegah dari kemungkaran. Mari kita sama-sama berusaha mencegah kemungkaran di sekitar kita terlebih dahulu, terutama dalam keluarga kita sendiri. Wasbir ala ma asabak. Kemudian nasihat selanjutnya adalah bersabar ala ma asabak, atas segala ujiannya. Biasanya setelah kita melakukan ibadah sholat, melakukan kebaikan, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, setelah itu biasanya Allah akan memberikan ujian, akan memberikan cobaan melalui orang-orang di sekitar kita yang kita ajak kebaikan dan kita cegah kemungkarannya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Wasbir ala ma asabak, bersabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Inna zalika min azmil umur. Karena sesungguhnya hal-hal yang tadi ya, pertama mendirikan sholat, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan yang paling tertinggi levelnya adalah bersabar atas segala ujian, min azmil umur, adalah termasuk perkara yang sangat penting, perkara yang amat mulia. Wala tusair khaddaka linnas. Selanjutnya nasihat dari Sayyidina Luqman kepada putranya itu jangan memalingkan wajah. Kita harus bersosialisasi, menyapa ya kepada saudara-saudara kita, tidak hidup sendiri, tidak
egois, tidak mementingkan diri sendiri, wala tusair khaddaka linnas, tidak merasa diri kita lebih baik atau lebih hebat dari orang lain, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan dengan angkuh. Berjalan dengan angkuh bukan hanya diri kita yang menunjukkan keangkuhannya, tetapi juga dengan segala yang melekat atau yang membersamai kita, pakaian kita, ya, kemudian pernak-pernik kita, mungkin ada yang memakai perhiasan atau memakai barang-barang branded ataupun kendaraan yang mewah. Jangan ini menjadikan kita wala tamshi fil ardi maraha, menjadikan kita berjalan dengan angkuh, karena sungguhnya Allah dalam surah ini telah melarang wala tamshi fil ardi maraha, janganlah berjalan di muka bumi ini dengan perasaan angkuh, karena sesungguhnya apa yang kita pakai adalah milik Allah, adalah titipan Allah. Rupa fisik yang ada pada diri kita adalah titipan Allah. Kendaraan yang mewah, yang bagus, yang kita gunakan membersamai kita, semuanya adalah harta titipan Allah. Ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghani, ya Mughni. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap yang sombong dan membanggakan diri. Oleh karenanya sahabat sekalian, hendaknya lah kita mengajak anak-anak kita untuk senantiasa hidup sederhana. Tidak seperti fenomena yang ada sekarang ini. Anak-anak lebih membanggakan brand, lebih membanggakan nilai dari suatu barang ketimbang nilai dari keimanan, akhlak yang baik, dan kualitas keilmuan. Ini yang perlu selalu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Kemudian sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah dari suaramu. Ya, kita harus bersederhana dalam berjalan, dalam melakukan segala kegiatan, kemudian juga dalam pakaian, dalam hal-hal yang membersamai kita. Waqdud min sautik. Kemudian selanjutnya adalah merendahkan suara kita. Seringkali kita dengar anak-anak, ya, remaja-remaja berteriak di pinggir jalan, berteriak, menyanyi di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Merasa itu adalah sebuah kebaikan, merasa itu adalah sebuah hal yang keren, ya, tapi nyatanya ini sangat menyelisihi dari akhlak yang baik. Maka kita ajarkan anak-anak kita sejak dini untuk merendahkan suara, untuk melunakkan suara. Inna ankaral aswati la sautul hamir, karena sesungguhnya suara yang berteriak-teriak, yang bernyanyi-nyanyi itu termasuk suara yang buruk, dan seburuk-buruk suara adalah seperti suara keledai. Sahabat sekalian, inilah nasihat-nasihat dari Sayyidina Luqman. Yang pertama adalah tentang ketauhidan, tidak melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua adalah tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Kemudian penanaman nilai tauhid, bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, apapun dan dimanapun yang kita lakukan Allah pasti amat mengetahui. Kemudian yang keempat adalah perintah untuk mendirikan sholat, mengajak kepada perbuatan baik, amar ma'ruf, kemudian mencegah dan melarang dari perbuatan buruk, nahi munkar. Dan yang selanjutnya adalah bersabar atas segala ujian, kemudian senantiasa berbuat baik dan ramah kepada orang lain dengan bersosial, bersederhana dalam berpakaian, dalam membawa barang-barang, dalam hal-hal lainnya. Dan kemudian adalah merendahkan suara, tidak berteriak-teriak, menjaga akhlak, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai, suara yang memekikkan telinga. Sekian, semoga selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.